Hello guys, selamat datang di Fun Biblical Greek. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai genetif dan datif, nomina detensi pertama dan kedua. Garis besar pembelajaran kita, pertama adalah pola untuk menghafal paradigma, kedua, dua kasus mayor terakhir, kasus genetif, dan kasus datif. Ketiga, konsep dari kata kunci. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita, mari pelajari dulu akhiran kasus dan artikula, genetif dan datif. Nah, ini adalah paradigma akhiran kasus, genetif, dan datif. Tips menghafal akhiran kasus genetif dan datif adalah kita hafal dulu polanya. Genetif datif tunggal, maskulin dan netral itu sama, yaitu O dan omega. Terus kedua, genetif plural maskulin, feminin dan netral semua sama, yaitu on. Ketiga, datif plural maskulin dan netral juga sama, yaitu ois. Bentuk kesamaan pola ini bisa dilihat seperti huruf H. Nah, sisanya kita tinggal hafal yang feminin saja. Beres deh. Akhiran kasus datif tunggal ada subskrip di bawahnya karena setelah stem yang berakhir dengan vokal digabung dengan akhiran kasus datif tunggal yaitu iota, maka untuk omikron dan iota akan menjadi omega yang ada subskrip iota. Ablaut adalah istilah teknis untuk akhiran kata yang dipendekkan karena omega menjadi omikron dan yang dipanjangkan karena omikron menjadi omega. Sedangkan eta dan iota akan menjadi eta dengan iota subskrip dan alfa dengan iota akan menjadi alfa dengan iota subskrip. Sebuah vokal bisa disubskrip hanya di bawah vokal panjang. Dalam datif, iota selalu muncul dalam 3 gender. Dalam tunggal ditulis sebagai subskrip. Artikula adalah kunci untuk mempelajari sistem nomina. Untuk artikula genetif dan datif ini, huruf Yunani dan polanya sama dengan akhiran kasus genetif dan datif. Hanya saja, ada tambahan huruf tau sebelum akhiran kasusnya. Yuk, dihafal. Fungsi kasus genetif dalam bahasa Yunani itu apa sih? Fungsinya adalah untuk menandakan kepemilikan. Kunci memahami kasus genetif adalah pertama, dengan mengenal struktur frasa. Biasanya, posisi kata dalam kasus genetif ditempatkan setelah nomina utama. Kata yang dirubah oleh kata genetif itu. Kedua, kita harus berpikir dengan konsep kata kunci. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata kunci harus ditempatkan di depan kata genetif itu. Kata kunci dalam kasus genetif adalah dari. Memang biasanya dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan kata dari untuk menunjukkan kepemilikan. Tetapi untuk membantu dalam pembelajaran, kita gunakan kata kunci untuk membantu kita mengerti fungsi kasus genetif. Selanjutnya, kita belajar kasus datif. Fungsi kasus datif dalam bahasa Yunani adalah untuk menandakan objek tidak langsung. Kunci memahami kasus datif adalah, pertama, dengan mengenal 3 kata kunci yang ditempatkan sebelum kata dalam kasus datif, yaitu kepada, yang adalah kata kunci utama, di dalam, dan dengan. Konteks akan menentukan kata kunci mana yang cocok untuk dipakai. Kedua, mengenal artikel yang berhubungan dengan kasus datif. Di contoh ini, to adalah artikel dalam kasus datif tunggal yang ada di paradigma ini. Ketiga, akhiran dari kata pneumati adalah iota.
yang adalah akhiran kasus datif tunggal yang ada di paradigma. Pneumati, yang artinya roh, adalah objek tidak langsung. Sedangkan tochoi, yang artinya miskin, adalah objek langsung. Keempat adalah memahami konteks untuk menentukan kata kunci mana yang cocok dengan contoh tertentu. Di contoh ini, to adelpho auto adalah terhadap saudaranya. Kalau kita perhatikan, contoh sebelumnya juga menggunakan artikel to. Jadi, gimana cara kita tentuin terjemahan artikel apa yang tepat? Kita lihat konteks dari kata tersebut, yaitu kata-kata lain yang ada di dalam kalimat yang sama, yaitu kata-kata setiap orang yang marah. Kalau dipikir-pikir, apa pakai kata kepada saudaranya? Kayaknya enggak deh. Atau pakai kata di dalam saudaranya? Kan gak cocok ya. Yang paling cocok memang adalah terhadap saudaranya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Nah, ringkasan pembelajaran kita di bab ini pertama adalah kasus genetik menandakan kepemilikan. Kata kunci untuk menunjukkan kepemilikan ini adalah dari. Kedua, kasus datif menandakan objek tidak langsung. Kata kuncinya adalah kepada, kata kunci utama, di dalam, dan dengan. Ketiga, datif tunggal memiliki subskrip iota. Keempat, huruf vokal sering merubah panjangnya, ablaut. Kelima, dalam genitif dan datif, gender maskulin dan neuter selalu sama. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita di bab ini. Thank you for watching. Selamat belajar, guys!